Saya pikir enggak, kecuali di era Firly ya. Oke. Kalau di era Firly ya memang bisa mungkin, karena intervensi politiknya sangat kuat dan Pak Firly-nya juga memang Tapi kan itu artinya kepemimpinan terbukti. sebelum ini begitu loh. Iya, saya pikir kalau kepemimpinan era ini insya Allah sih enggak ya Mas Bram. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan teman-teman di dalam sekarang saat ini konsisten. Dan saya kenal percis siapa para pimpinan sekarang, itu senior saya, Pak Fitro, ada pimpinan saya dulu, ada direktur saya, Pak Setio, dirdik saya, waktu saya jadi penyidik, beliau dirdik. Terus direktur penyidikan juga adalah senior saya, Bang Asep. Jadi era Pak Setio menurut Anda pikir, tidak mungkin akan ada pesanan, tidak mungkin ada politisasi begitu, Mas Pras? Ini tergantung masalah soal politisasi dan pesanan ini, karena KPK ini sebenarnya rentan, Mas Bram. Oke. Jadi kalau kita ngomongin KPK itu kuat dan itu tergantung dari Bapak Presiden. Bapak Presiden atau Ketua KPK-nya? Enggak, Bapak Presiden. Oke, oke. Jadi yang memiliki kekuatan 4 matra sebagai panglima tertinggi dari 4 angkatan, juga memiliki kontrol mutlak terhadap senjata. Jadi kalau kita ngomongin kekuatan itu kita ngomongin senjata, Mas Bram. Kita nggak ngomongin soal inilah itu dan lain-lain, itu bullshit lah, omong kosong. Jadi ketika Presiden kemudian berpihak kepada pemberantasan korupsi, maka KPK menjadi kuat. Saya nggak bisa ngomong, saya akan ngomong bicara jujur bahwa di era Pak SBY berpihak pada pemberantasan korupsi. Bukan saya ada kaitannya dengan teman-teman di Demokrat, nggak ada. Tapi ketika Pak Jokowi, kita lihat bahwa KPK kemudian terseok-seok, bahkan untuk melakukan penangkapan kadang-kadang di daerah aja mereka nggak bisa. Mau melakukan penangkapan Harun Masiku, undang-undang begitu ya? Iya, penangkapan Harun Masiku itu teman-teman yang menangkap justru ditangkap. Terjadilah insiden di Masjid PTIK. Nah, hal-hal seperti itu nggak bisa kita omong bahwa KPK-nya malah bukan, karena Presiden tidak membackup KPK. Ya kita akan uji lagi nanti di era ini, 10 tahun Pak Jokowi itu kemudian KPK sebegitu lemahnya karena Presiden nggak ada di sana kakinya. Nah, kita ujilah di sini. Tapi paling tidak 10 bulan ini Anda lihat nafasnya KPK? Insya Allah sih. Saya lihat sih konsistensi Pak Prabowo masih sampai sekarang ini masih terjaga ya. Karena kita lihat aja nanti, kita lihat gini aja Mas. Ada nggak penyidik KPK diserang? Ada nggak penyidik KPK nanti misalnya di teror? Ada nggak nanti ada yang lempar bom ke rumah pimpinan KPK dan lain-lain? Nah itu artinya KPK lemah dan Presiden nggak ada di sana. Presiden nggak berpihak di KPK, nggak berpihak di pemberantasan korupsi. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang 10 bulan santai-santai aja, nggak ada yang nyerang KPK, dan kita lihat juga dari teman-teman Gerindra nggak ada yang nyerang KPK sampai hari ini ya. Nggak ada yang ngomongin KPK kampungan, KPK harus berhenti, KPK harus dipecat, KPK harus bla bla, penyidik-penyidiknya harus ditangkap, nggak ada. Beda dengan era Jokowi, setiap minggu kami mau ditangkap sama polisi. Jadi sebetulnya